Ya, teman-teman, kita akan membahas WIPI ya yang mau raih isu nih. Berdasarkan berita dari CNBC, emiten Hasyim Jojo Hadikusumo ya WIPI mau raih isu incar 5,9 triliun. Nah, di sini sudah saya baca teman-teman ya tadi untuk dana yang diinginkan itu 5,9 triliun dan dia akan dijual di harga 2.000 teman-teman ya. Nominalnya 100 perak. Terus, ini untuk adapun rasio Raigeso yang diterapkan adalah 4/5, artinya setiap pemegang 4 saham, yang lama berhak dapat 5 saham baru. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai WIPI, teman-teman contohnya teman-teman punya 100 slot, nah nanti ditambahin jadi, 4/5 aja teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya 400, udah dapat 500 gitu teman-teman ya. Tinggal dibagi aja mungkin teman seperti itu ya. Nanti hitung-hitungannya, bisa teman-teman praktekkan sendiri gitu ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman sudah diartikan, artinya nanti teman-teman itu di portofolio itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, maaf. Jadi nanti di portofolio teman-teman ya, nanti itu ada langsung ada isu. Contohnya teman-teman punya 100 slot, nanti ada, bagian teman-teman gitu kan. Kalau dihitung 4 dibagi 5 aja teman-teman ya, 4 dibagi 5 aja, 4 dibagi 5. Nah, dikali teman-teman kalau punya istilahnya punya 100 slot ya kita bisa 100. Nanti teman-teman dapat sekitar 80 lot contohnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman, nanti di bagian apa namanya, di bagian kolom ada istilahnya ada tiba-tiba muncul raih isu WIPI seperti itu teman-teman. Saya pernah waktu itu ngikutin, raih isunya BRIS teman-teman ya. Nah, raih isunya BRIS, dapatlah saya jatah teman-teman, penjatahan dapatlah jatah gitu kan, tapi saya nggak ngambil. Jadi walaupun nggak diambil nggak jadi masalah teman-teman, walaupun nggak diambil nggak jadi masalah ya. Walaupun katanya dilusi sampai 55% gitu kan di sini nih ada. Dia kalau tidak diambil katanya delusi sampai 55%. Nggak usah lah teman-teman, santai aja ya. Nanti temannya peruntukannya untuk apa? Ini untuk bangunan jaringan baru 98% dan sisanya untuk 1,64% itu untuk modal kerja katanya seperti itu teman-teman ya. Nah, apa berpengaruhnya teman-teman? Pengaruhnya buat saham WIPI sendiri, saya selalu mengingat dari sini teman-teman ya. Nah, kita ingatkan di sini dari sini teman-teman. Jadi ini biasanya teman-teman, kalau dia raih isu di angka 2.000 maka dia akan dipertahankan di angka 2.000 ya. Biasanya ataukah 1.000 1.950 sekian gitu kan. Kadang-kadang dimainkan di situ aja teman-teman ya. Ya biasanya dipermainkan di angka 2.000 dia biar tidak kemana-mana. Ya cenderung ini ditahan teman-teman, cenderung ditahan. Biasanya seperti itu ya, waktu saya juga ketika BRIS itu di harga kalau nggak salah 1.600 gitu teman-teman rate isunya itu ya, saya lupa lagi ya. Dia tuh dari 1.700 diturunin teman-teman, diturunin sampai ke 1.600 sekian. Nah, saya dapatnya penjatahan itu. Nah, itu nanti juga ini aja kalau di angka 1.000 tidak akan jauh dari angka 2.000 teman, cenderung ditahan di angka situ. Ini terjadinya kapan? Kalau berdasarkan beritanya itu tanggal 11 Juni ya sini nih. 11 Juni teman-teman. Nah, akan terjadinya itu 11 Juni dan X-rate-nya tanggal 12 Juni teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau mau sedang ngambil silahkan aja ngambil. Tapi ingat teman-teman ya, pesan dari saya, pesan dari saya. Perhatikan teman-teman, WIPI ini dalam posisi dia itu, nah dia itu di harga mahal teman-teman. Jadi kalau dia harga ISO di angka 1.000 dia akan dibawa ke 1.000 tapi posisi posisi sekarang posisi murah gitu teman-teman ya kalau di angka 1.000. Cuman kalau di angka 2.000 berdasarkan Pundacat itu dalam posisi mahal. Jadi ini harga tengahnya ada 1.286 ya harga tengahnya. Andai kan dia di raih isu 1.200 saja, itu mungkin masih di harga normalnya. Kalau ini sudah di harga tingginya, teman-teman ya. Sudah di harga tingginya. Ini untuk P rasionya aja 16 ya, rata-ratanya itu di angka 10 kan. Si WIPI ini ya, di angka 10. Artinya cenderung kalau teman-teman beli di raih isu di harga 2.000 cenderung mahal. Nah, itu pesan dari saya sampai teman-teman. Jadi teman-teman silahkan aja kalau mau teman-teman beli di harga mahal. Nah, biasa dia suka di-up juga teman-teman kalau emang si emiten ini prospek ya, si emiten ini prospek. Nah, biasa suka di-up juga dari harga raih isunya. Waktu pengalaman saya juga, saya tidak mengikutin raih isunya, tidak membeli, tapi saya memiliki emitennya, maaf, memiliki sahamnya ya. Nah, ketika itu saya nunggu beberapa hari langsung dijual dan lumayan teman-teman ya. Nah, apakah si WIPI itu seperti itu teman-teman ya? Berdasarkan yang saya lihat di sini posisi-posisi mahal teman-teman ya.
Jadi teman-teman silahkan aja kalau teman-teman pengen di Raigi Isu-nya dibeli ya posisinya mahal. Tapi biasanya dia suka di-up sedikit, suka di-up lah teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pungutannya sebenarnya Banda Loka sama Pari cenderung keluar nih ya. Perhatikan nih. Banda Loka dan Pari cenderung keluar teman-teman ya, untuk WP ini. Jadi kalau ini karena ke waktu saya bilang kenapa saya nggak mau ngebahas WP lagi karena di sini sudah selesai pengawalan, maka saya akan membahas WP itu ketika nanti turun lagi. Saya bilang nanti kalau sudah turun lagi akan saya bahas. Nah, karena ada peristiwa WP di Murai Gisu, maka saya bahas gitu kan. Padahal saya nunggu di bawah teman-teman ya sebelum ada berita Raigisu, saya nunggu di bawah aja. Saya bilang ini kan ini lagi dimainin sama si bandarnya gitu kan. Ternyata kenaikan yang sangat tinggi ini untuk Raigisu teman-teman ya. Mungkin kalau teman perhatikan di sini Raigisu udah harganya nominalnya cuma 100 perak teman-teman nih. Ya, 100 perak nih nominalnya 100 perak bisa dijual di angka itu kan luar biasa teman-teman ya. Mungkin nanti penambahan sahamnya teman jadi yang tadi sudah saya hitung teman-teman ya penambahan sahamnya yang tadinya nilainya sekitar 2.350.000 sekian teman-teman ya. Bukan 2 juta, 2 sini teman-teman ya. Ini nih. 2.359 miliar ya saham lembar saham menjadi 5,3 miliar lembar saham teman-teman nanti. Jadi semakin bertambah istilahnya semakin bertambah lembar sahamnya teman-teman ya. Oke, nanti PBB-nya jadi sekitar 19 kalian teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau istilahnya kalau dibandingkan dengan equity ya, equity-nya kan sekitar 152 teman-teman ya. Equity-nya itu kalau dibagi dengan jumlah nominal saham yang baru tanggal 11 nanti tanggal 12 ex date-nya itu menjadi yang sekarang kan 4,4 teman-teman ya untuk PBB-nya nanti bertambah jadi 19 kali teman-teman ya. So, itu jadi posisinya sudah mulai mahal teman-teman kalau sudah istilah Regi isu seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa istilahnya apa ya? Bisa menjadi perbandingan lah teman-teman ya. Bagaimana teman-teman menyikapinya apabila sebuah emiten itu raih isu. Kalau mungkin raih isunya di harga bawah mungkin oke lah gitu. Kalau ini kan raih isu di harga tinggi teman-teman ya. Ini di harga tinggi lebih daripada harga tengahnya ya. Kalau di harga 1.300 mungkin bisa oh ini harga harga tengah harga wajar gitu kan. Tapi kalau sudah di angka 2.000 harganya sudah tinggi banget teman-teman ya. Ini mungkin ada maksud terselubung yakinin dia pengen dapat dananya lebih gede lagi maka dimaaf hargalah teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya informasinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman kurang lengkap silahkan aja teman-teman mungkin teman-teman bisa share juga teman-teman ya. Kalau ada yang apa namanya kalau ada yang kurang silahkan di share ya. Jadi nanti kejadiannya tanggal 11 teman-teman ya. Berdasarkan jadwal yang direncanakan umrai di pasar reguler dan negosiasi akan jatuh pada tanggal 11 Juni tahun 2025 dan disusul dengan extra-nya tanggal 12 Juni teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ikutan harga sekarang teman-teman di angka 2000 itu ya posisinya yang saya pikirkan ini di harga mahalnya teman-teman di registrasi di harga mahalnya. Apakah bisa di-up? Kalau berdasarkan pengalaman saya bisa di-up. Nah, biasanya dia itu betul teman-teman dia akan tapi tidak jauh-jauh biasa teman-teman ya. Tidak jauh-jauh dari harga 2000 ke atas sedikit lah teman-teman seperti itu ya. Kalau teman perhatikan di sini kan masih ada peluang ke angka 2600-an teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau saya sih cenderung akan nunggu normalnya aja teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kemarin waktu BRIS teman-teman, saya kan di sini teman-teman ya. Nah, cenderung BRIS itu dijual di tahun 2022 bulan Desember ya. Nah, 22 tahun di sini ya. Nah, nih. Antara sini kan, artinya dia dijual di harga murah ke bawah kan. Artinya kalau di up ke atas kan masih ada peluang gitu teman. Apalagi ini belum pernah menyentuh harga opernya ya. Nah, kalau WP sendiri jual di harga ya dia jual harga mahal teman-teman ya. Mungkin kalau dijual di harga 300 ataupun di angka 700 masih bisa ke atas. Kalau ini sudah dijual di harga mentoknya teman-teman. Jadi teman-teman berpikir ulang aja ya ketika teman-teman membeli sebuah emiten yang raih isu seperti itu teman-teman ya. Karena peluang untuk di-up-nya tinggal sedikit lagi teman-teman ya, tinggal 600 poin lagi walaupun dia harga tingginya di sini udah agak overnya teman-teman ya. Beda dengan BRIS ketika dia raih isu gitu kan teman, tapi dia di harga murahnya di harga dari harga tengah teman dari harga tengah ke bawah gitu kan. Jadi cenderung masih aman gitu kan. Wah, ini masih murah gitu kan. Tapi ketika WiFi ini dijual di harga isu di harga tinggi, ada kekhawatiran
Ini sudah jadi intinya dijual di harga mahal, apakah bisa up? Bisa teman-teman, karena biasanya kalau Rai Gisu juga suka up dulu, cuman ya khawatir saya itu teman-teman beli di harga mahal, itu aja yang saya khawatirkan buat teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk teman-teman, karena kenapa saya nggak mau ngebahas lagi, karena seharga juga sudah mulai tinggi, jadi saya tidak bahas lagi gitu kan. Mungkin teman-teman bisa memahami kenapa saya tidak membahas lagi, karena kecenderungan harganya sudah mulai tinggi, itu aja. Apalagi sekarang Regiso di harga tinggi, lebih baik teman-teman berpikir ulang ketika teman-teman mau beli jatah kok tinggal berapa persen lagi kok teman-teman ke sini ya. Andaikan dia ke atas pun tinggal 42%, tapi dibanding dengan penurunannya teman-teman ke MA10 aja sekitar 58, ke MA200 sekitar 52%-an teman-teman ya. Nah, bagi yang punya emitennya atau punya sahamnya ya santai aja teman-teman ya. Nggak usah terpengaruh dengan yang namanya delusi-delusi teman-teman. Tetap aja segitu teman-teman, tetap tetap aja segitu, kecuali kalau punya sahamnya contohnya ini sekitar 50% teman-teman. Nah, ini mungkin terdelusi kalau tidak beli gitu kan, atau enggak nih 5% terdelusi beli yang tadinya 5% jadi sekitar kebagian tinggal 1% doang, contohnya seperti itu. Jadi kejatahannya kan jumlah sahamnya bertambah teman-teman, jadi 2,3 miliar saham jadi 5,3 lembar saham gitu kan ya, di sini teman-teman ya. Jadi bertambahnya sekitar segitu teman-teman ya. Kalau dia mau right issue-nya sekitar 2,9 miliar saham teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk Raigiso. Saya nitip kepada teman-teman gitu ya. Teman-teman kalau beli Raigiso sekarang dalam posisi mahal, gitu aja teman-teman ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang di apa namanya di komentari gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan ciao.